Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an adana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Pagi hari ini kajian kita yaitu kitab Al-Hadis Bulughul Maram menjelaskan tentang permasalahan junub. Dibuka halaman 34 nomor hadis 97. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada siapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya kita silu mandi siapa Nabi min arba'in karena 4 perkara. Mandi junub artinya. Wa an Aisyah radhiyallahu anhu qalat berkata siapa Aisyah. Karena ada siapa Rasulullah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam itu ya kita silu mandi siapa Rasul min arba'in. Mandi jenebat. Karena mandi karena 4 ini Nabi mandi junub. 1 minal janabati dari nanggung junub. Jadi karena janabah junub. Wa yaumal jum'ati dan di hari Jumat. Dari Jumat. Saya ulangi lagi. Wa mil ijamati dan dari bekam karena bekam. Wa min guslil mayiti dan karena memandikan mayat. Habis memandikan mayat sunnahnya itu mandi juga. Rawahu Abi Dawud. Yaitu dalam kitab Sunan Abi Dawud juz 1 halaman 248 raqam hadis 348. Nah ini hadisnya dhaif dhaiful isnad sahibul mutun karena dianggap dhaif di dalamnya ada 1 perkara laisal amal alaihi yang tidak harus diamalkan tapi dimasukkan. Nah, itu diriwayatkan oleh Abi Daud wasohaha dan dibenarkan hadis itu oleh Ibnu Jaimah. Tapi dibenarkan oleh Ibnu Jaimah dalam kitab sahihnya juz 1 halaman 126 raqam hadis 256. Makanya berselisih antara Abi Dawud dan Ibnu Jaimah. Maka hadis ini bisa diamalkan. Hadis ini menunjukkan atla masru'iyatil ghusli bi hadil akhwalil arba'ah. Yaitu disyariatkan mandi karena keadaan 4 ini. Adapun jenabat itu hukumnya fal wujubu dhahirun. Wajib secara lahir. Wa ammal jum'atu fahiya hukmuhu wa waqtu khilaf. Hukum dan waktunya itu berselisih. Adapun hukumnya mandi Jumat, jumhur mengatakan bahwa itu sunnah. Karena hadisnya Samurah yang berbunyi man tawaddu'a yaumal jum'ah fabiha wa na'imat. Barang siapa wudhu di hari Jumat maka itu ya bagus. Wa man iktasala wal ghuslu afdal. Barang siapa mandi di hari Jumat itu lebih utama lagi. Nah, menurut Dawud dan segolongan ulama itu mengatakan innahu wajibun. Ada yang mengatakan wajib. Tadi itu sunnah. Di hadisin karena sebuah hadis guslul yaumin guslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Jadi mandi Jumat itu di hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang telah
balik, artinya sudah umur balik. Ada mengatakan wa ujiba bi annahu yuhmalul wujub ala ta'kidi sunniyah. Ada yang menjawab bahwa itu dimungkinkan wajib untuk menguatkan sunnahnya. Adapun waktunya juga khilaf itu. Nah, itu ada mengatakan mulai fajar Jumat sampai asar. Lah menurut lain mereka itu tidak disyariatkan setelahnya sholat. Gitu. Jadi syariat mensyariatkan sebelumnya, gitu kan. Ya, sebelum masuk waktu sholat Jumat. Ada yang sebuah hadis mengatakan man atal Jum'ah fal yaktasil. Nah, ini hukumnya menjadi sunnah. Gitu. Ada menjadi sunnah. Terus selain itu mandi jamaah, ghusl mayit itu linadzofah. Linadzofah itu untuk kebersihan saja, tidak merupakan suatu keharusan. Nah, selanjutnya ijabu ghuslil kafir, wajibnya mandinya orang kafir, asalnya dia itu tidak muslim, non muslim. Idza aslama, ketika masuk Islam siapa kafir. Nah, ini termasuk ya sunnah itu mandi, bahkan itu berbagai macam pendapat nanti. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissati Sumamah, di dalam ceritanya Sumamah. Sumamah ini bin Uthalim. Indama aslama, ketika masuk Islam siapa Sumamah. Nah, itu kan ketika masuk Islam Sumamah ini wa amarahu, dan perintah pada Sumamah siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ayaghtasila, supaya mandi siapa Sumamah bin Uthal ini, ceritanya gitu. Rawahu Abdul Razak, telah diceritakan oleh Abdul Razak, yaitu angka 4 fil musannaf, dalam kitab yang dikumpulkan atau dianggit oleh beliau, juz 6 halaman 9 rokomatis 9834. Nah itu. Wa asluhu muttafaqun alaih, asalnya hadis ini itu telah disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Menurut Bukhari juz 8 halaman 87 rokomatis 4372. Muslim juz 3 halaman 1386 rokomatis 59 atau 1764. Nah ini. Indama aslama, ketika dia mau masuk Islam disuruh oleh Nabi untuk mandi junub. Ini ya penting sekali diketahui bagi orang-orang yang memang betul-betul non muslim asalnya. Jadi non muslim terus masuk ke Islam, sunnahnya itu mandi junub. Jadi ya seperti biasa mandi junub. Junubnya ya sudah kita kajikan kan, bab junub. Seperti itu junubnya. Hal ghuslil Jum'ati wajibun. Nah itu kan. Apakah, nah ini ada pertanyaan. Nah, di sini apakah mandi Jumat itu hukumnya wajib? Nah, itu ada pertanyaan seperti itu. Nah, dijawab oleh hadis ini. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi. Ghuslu yaumil Jum'ati, mandi di hari Jumat itu wajibun. Wajib ala kulli muhtalimin, atas setiap orang yang telah balik. Akhrajahu sab'ah, tak mengeluarkan kepada hadis siapa sab'atu, Imam 7. Hadis ini sahih. Muhtalim, nah di sini. Sab'ah itu di sini antaranya adalah Ahmad, Bukhari, Muslim, juga
Ibnu Majah, Nasai, Abi Dawud, termasuk Tirmidzi. Jadi saya ulang, 4 imam itu adalah Ahmad Hambali, Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Tirmidzi. Ini disebut 7 imam ini menghukumi wajibnya mandi Jumat, gitu kan. Nah, itu muhtalim di sini diartikan angka 3. Coba dilihat angka 3. Ai balikin, maksudnya adalah setiap orang yang sudah balik. Wal hadis, adapun hadis itu mahmulun, dimungkinkan, itu kan. Lafadznya mahmulun ala ta'kidi sunnah, atas menguatkan sunnah. Nah, itu hanya menguatkan sunnah li adami syartiyati dzalik. Karena tidak adanya syaratnya demikian ini mandi junub pada hari Jumat fi husul tsawab, di dalam menghasilkan pahala fi riwayatil ukhra, dalam beberapa riwayat yang lain. Jadi ya untuk menguatkan sunnah saja, tetap ya sunnah. Jadi tidak ada hukum beralih jadi wajib, itu tidak. Nah, ini penting sekali bagi kita supaya mengetahui. Masih dalam bab sama, waman an Samurah bin Jundabin radhiyallahu anhu qala, berkata Samurah. Ini Samurah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa tawaddoa, yang wudhu dia wudhu yaumal jum'ati, di hari Jumat. Nah, man tawaddoa keempat, huwa Abu Sa'id, Samurah itu huwa Abu Sa'id, Samurah bin Jundub al-Fazari, haliful Ansar, sebagai penyumpah orang Ansar. Nazala, menempat dia al-Kufata, di Kufah, wawaliya, dan mengatur, memimpin dia al-Basrata, di Basrah. Wa adaduhu, adapun hitungannya dia Samurah itu fil basriyin, tergolong penduduk Basrah. Karena ada dia itu minal hufati, termasuk para penghafal, al-mukthirina, yang banyak sekali. Jadi kan penghafal termasuk banyak sekali hafalannya. Mati dia bil Basrah, di Basrah sanata 58 Hijriah. Itulah biodata daripada Basrah. Samurah bin Jundub itu. Jadi kita mengenal lebih dekat. Man tawaddoa, barang siapa wudhu. Nah, ini kata-kata wadoa. Nah, itu di situ yaumal jum'ati, di hari Jumat, tabiha, maka dengan wudhu hari Jumat, wa naimat, dan bagus wudhu hari Jumat. Itu api nek nglakoni wudhu tok. Waman, dan barang siapa salah yang mandi, siapa man, bal ghuslu, maka adapun mandi itu afdalu, lebih istimewa. Adapun mandi itu lebih baik. Rawahul khamsah, cerita pada hadis ini siapa? Al-khamsatu, imam 5, yaitu imam 5 itu salah satunya adalah Ahmad, Abi Dawud, Tirmidzi, dan Nasai. Di 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di samping ini ada 5 imam yang menceritakan wahasanahu, dan menganggap baik kepada hadis siapa? Tirmidzi, Imam Tirmidzi, yaitu di dalam kitab Sunan juz 2 halaman 370. Jadi sebagai penanggung jawab bahwa hadis ini kalau toh umpama mandi itu lebih istimewa lagi. Ya memang seperti itu, akan lebih baik itu mandi. Dari selanjutnya wa tahkikun, membenarkan an qiraatil junub Al-Qur'an. Nah, itu kan tahkikun, ini tabayun, artinya apakah benar, boleh, itu kan orang junub itu baca Quran. Nah, ini di sini ya dinyatakan apakah secara mutlak dilarang atau hanya sifatnya itu makruh, itu kan.
Wa an Aliin, dan dari Ali radhiyallahu anhu qala, berkata Ali, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yukriuna, membacakan siapa Rasulna padaku Ali Al-Qur'ana, pada Quran. Nabi itu membacakan kepadaku pada Quran malam yakun, selama tidak ada Nabi itu junuban, orang junub. Nabi selama tidak junub. Kata-kata rawahul khamsah, diceritakan oleh Imam 5. Nah, khamsah itu salah satu Ahmad, Nasai, Bidawud, Tirmidzi, nah ini, bahkan Ibnu Majah. Tirmidzi berkomentar hadisnya hasan sahih. Tapi secara akumulasi hadis ini adalah dhaiful isnad sahihul mutun. Wa hadza labtu Tirmidzi wa sahhaha, dan mensahihkan Tirmidzi pada hadis, wa asana, dan menganggap baik pada hadis siapa Ibnu Hibban. Dalam kitab sahihnya Ibnu Hibban juz 2 halaman 85, raqam hadis 796 atau 797. Nah, ini 797. Ini selama tidak junub. Pol-polnya junub ya tidak jadi masalah gitu kan. Contohnya orang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ada kabar kematian, itu kan bacaan Al-Quran. Selama tidak ada unsur itu makruh saja hukumnya. Jadi larangan Nabi ini malam yakun junuban, cerita Ali tentang Nabi ini malam yakun junuban ini selama tidak junub itu kalau dihukumi wajib itu jadi dhaif. Tapi ya kalau makruh, hanya makruh, itu jadi sahih. Jadi hukumnya ini bisa berubah melihat pandangan hukumnya. Makanya jangan sampai kita menjustifikasi hukum ini macam-macam. Man ata ahlahu, barang siapa yang mendatangi kepada keluarganya, istrinya, itu jima, summa aroda, kemudian mengendaki siapa man ayauda, untuk mengulangi dia man, falyatawaddo, maka ndaklah wudhu siapa man. Jadi kalau mau mengulangi jima lagi itu selanya itu sunahnya wudhu lagi, itu sunnah. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, berkata Abi Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata, ketika mendatangi siapa dukum, salah satu kalian, ahlahu, pada istrinya, tumaroda, kemudian mengulangi atau berkehendak dia orang ayauda, untuk mengulangi orang, wal yatawaddo, maka hendaklah wudu siapa akad, bainahuma, antara sela-sela itu jima kedua, wuduan, untuk wudu, wudu'ahu, pada wuduan, pada wudu, itu di sela-selanya antaranya itu yaitu dengan wudu. Nah ini sahih hadisnya, rawahu Muslim. Nah itu kan wajadal Hakim, menambah siapa Imam Hakim, Pak Inau, karena sebenarnya wudu untuk nyelani jima itu satu lebih menggairahkan, lebih menyemangatkan audi untuk mengulangi lagi, jadi lebih kuat lagi, lebih bagus lagi, sehingga alangkah baiknya itu diulangi. Tapi ya menunjukkan dalil ini atas disyariatkannya wudhu bagi orang yang hendak mengulangi jima istrinya. Nah, ini hal seperti ini penting sekali. Walil arba'ati, dan bagi Imam 4, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya namu, tidur Nabi, wa wadapun Nabi itu junubun, junub min ghairi ayamasa, dari selain tidak menyentuh Nabi ma'an, pada air. Itu kan ada yang menjelaskan seperti itu, tidak menyentuh air, jadi tidur gitu aja. Wa huwa maklulun, hadis ini maklulun. Maklulun itu artinya wasohakal Baihaqi, kena ilah, kena penyakit, disohahkan oleh Imam Baihaqi. Wal wudu lil junub khairun fihi, adapun wudu untuk junub itu lebih bagus di dalam bab ini, yaitu khairun fihi ba'dur riwayat as-sahihah. Nah, tapi perintahnya lil ibahah, awlil lidan
li dzanbi, gitu kan. Nah, ini perintahnya itu ibahah, tidak harus itu. Tidak merupakan satu keharusan. Itu perintahnya adalah perintah ibahah. Ibahah itu boleh karena dosa, atau karena dosa, untuk menghilangkan dosa itu bisa wudhu seperti itu. Jadi ya wudhu tok itu kan bisa jadi sunnah, ada tuntunannya, gitu kan? Ada tuntunannya. Untuk itu ya ini adamu ujubil wudhu alaman arodan naum junuban. Tidak adanya wajibnya wudhu alaman atas orang aroda yang mengendaki orang an-nauma junuban dalam keadaan junub. Jadi ini tidak merupakan harus, ini ibahah. Makanya hadisnya maklul, dijelaskan. Sahih bisa wahidihi. Nah, insya Allah demikian apa yang bisa kita sampaikan. Besok kita akan kaji sifat ghuslin Nabi, bagaimana mandinya Nabi ya. Ini supaya kita tahu bagaimana tata cara mandinya Nabi, pastikan besok pagi kita mengikutinya. Demikian, jazakumullah khairan, muga-muga Allah paring barokah. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pengajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.